Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, perselingkuhan adalah hubungan antara seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Tindakan perselingkuhan termasuk perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Hakikatnya, seseorang yang menikah memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjaga diri dari segala godaan. Apabila seorang suami atau istri tergoda dengan orang lain dan melakukan perselingkuhan, maka salah satu di antara mereka telah mengingkari komitmen pernikahan. Hukum perselingkuhan dalam pandangan Islam. Hukum perselingkuhan dalam Islam tentu saja diharamkan, sebab termasuk perbuatan zina. Rasulullah SAW melarang keras seseorang mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Bukan bagian dari kami orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya." Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis tersebut, Islam memandang buruk perselingkuhan dan perbuatan tipu daya yang dilakukan seorang lelaki untuk menjauhkan perempuan dari suaminya. Sementara pada hadis lain, Rasulullah SAW juga dengan lugas melarang perempuan untuk menuntut seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan maksud menguasai apa yang telah menjadi hak istrinya selama ini. Dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah yang sampai kepada Rasulullah SAW, ia bersabda, "Janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya untuk membalik agar tumpah isi nampannya." Hadis riwayat Tirmizi. Imam An-Nawawi memahami perempuan dalam hadis tersebut ialah pihak ketiga yang ingin merebut suami orang lain. Selain itu, turut diterangkan dalam buku fikih keluarga terlengkap karya Rizam Aizizid, perselingkuhan merupakan penyebab paling utama suami istri bercerai. Perselingkuhan dalam Islam dikatakan sebagai perbuatan zina muhson. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menetapkan hukuman keras bagi para pelaku zina. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Hukum bagi orang yang berselingkuh dan melakukan zina muhson masih dalam sumber yang sama. Orang yang melakukan perselingkuhan dalam pandangan Islam akan dihukum dengan hukuman rajam dan dilempari batu sebagai penebus dosa-dosanya. Hal ini turut bersandar pada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki bernama Ma'iz bin Malik al-Aslam mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang di masjid. Ia berkata, "Rasulullah, saya telah berzina." Mendengar ucapan itu, Rasulullah berpaling daripadanya. Namun orang itu selalu mengulangi-ulangi perkataannya, bahkan bersumpah. Maka Nabi Muhammad memanggilnya dan berkata, "Apakah engkau gila?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau berzina muhson?" Ia menjawab, "Benar." Nabi SAW, "Bawalah orang ini dan rajamlah." Jabir berkata, "Saya adalah termasuk orang yang merajamnya. Kami merajamnya di tempat sholat id. Tetapi setelah ia kena batu, orang itu lari. Kami mengejarnya dan sampai di tempat yang banyak batu ia kami dapatkan dan kami rajam ia di sana." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, dengan demikian, hukum perselingkuhan dalam Islam jelas sangat diharamkan karena termasuk dalam perbuatan zina muhson. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, zina merupakan perbuatan dosa besar yang dibenci dalam Islam. Orang yang melakukan macam zina dipastikan akan menerima murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bahkan memberlakukan sanksi berat bagi para pelaku zina.
Hukum dari zina telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Macam zina tak hanya merugikan pelakunya, tapi juga keluarga dan masyarakat sekitarnya. Perilaku macam zina yang mencerminkan hilangnya akhlak terpuji, menyebabkan lemahnya iman dan ketakwaannya, dan akan mematikan cahaya di hati. Zina dibagi menjadi beberapa macam. Semua macam zina ini wajib dihindari dalam hidup. Orang-orang yang melakukan macam zina ini kelak akan diberi ganjaran berat di dunia dan akhirat. Zina adalah hubungan selamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Secara etimologis, zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Secara umum, macam zina ini bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik di dunia maupun di akhirat. 1. Zina muhson. Zina muhson adalah macam zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, pria atau wanita ini sudah berkeluarga atau menikah. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan. Artinya yang dilakukan baik suami, istri, duda, ataupun janda. Zina ini berarti seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut berselingkuh. 2. Zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah macam zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah. Zina ghairu muhson termasuk ke dalam macam-macam zina, dan contohnya yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Misalnya saja, mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran maupun yang tidak, namun melakukan perbuatan zina dan belum sah menjadi hubungan yang legal atau suami istri. 3. Zina al-laman. Zina al-laman adalah zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Kedua mata zinahnya adalah melihat, kedua telinga zinahnya adalah mendengar, lisan zinahnya adalah berkata-kata, tangan zinahnya adalah menyentuh, kaki zinahnya adalah berjalan, hati zinahnya adalah keinginan atau hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakan adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Adapun macam zina al-laman diantaranya adalah zina ain. Adalah zina yang dilakukan oleh mata, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang. Zina qalbi adalah zina yang dilakukan oleh hati, yaitu ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Zina lisan adalah zina yang dilakukan oleh lisan atau ucapan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Zina yadin adalah zina yang dilakukan oleh tangan, yaitu ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis diikuti dengan perasaan senang dan bahagia terhadapnya. Hukum zina. Dalam Islam, melakukan macam zina bisa mendapat hukuman baik di dunia dan di akhirat. Di dunia, pelaku zina bisa dikenai hukuman cambuk dan rajam. Hukum dari zina muhson adalah dicambuk 100 kali kemudian dirajam. Hukuman mati merupakan tindakan yang paling hina yang diberikan kepada pelaku zina. Hukuman ini dijalankan dengan rajam atau dilempari batu sampai mati. Sementara hukum dari zina ghairu muhson adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhson seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukannya. Dasar hukum perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melaknat segala macam zina. Hal ini tertuang dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis.
Dalam Al-Quran anjuran menghindari zina tertuang dalam ayat, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan jangan belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka atau wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 15. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69. Sahabat yang beriman, itulah macam zina dan hukuman yang diterima oleh si pelaku zina. Semoga kita menghindari dosa zina ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.